Kerusuhan anti-Cina meledak, penjarahan dan pembakaran terjadi di kawasan Chinatown. Penjarahan dan pembakaran terjadi di kawasan Chinatown di Kepulauan Solomon. Toko-toko dijarah massa, tidak sampai di sana para demonstran juga membakar toko-toko yang mereka jarah tersebut. Kerusuhan itu terjadi sebagai bentuk anti-Cina meledak di Kepulauan Solomon, ditandai dengan penjarahan pada kawasan Chinatown. Video dan foto tentang pembakaran distrik Chinatown di ibu kota Honiara beredar di media sosial, lapor rt.com. Bangunan milik warga keturunan Cina menjadi sasaran amukan massa. Meski kondisi begitu rusuh, pemerintah Solomon Island berdalih situasi masih terkendali. Perdana Menteri Masase Sogavare bahkan menegaskan akan tetap memimpin Solomon Island di tengah derasnya seruan agar dirinya segera mundur. Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, mengumumkan penguncian 36 jam menyusul protes besar-besaran di ibu kota Honiara. Pemerintah setempat pun memberlakukan jam malam untuk meredakan aksi kemarahan warga. Dikutip dari zona priangan.pikiranrakyat.com, warga selain menggelar demo anti-Cina juga menuntut Manasseh Sogavare mundur. Pengunjuk rasa menyerbu gedung parlemen dan membakar gedung di sebelahnya. Untuk menjaga stabilitas, Canberra mengirim polisi, tentara dan staf diplomatik ke Kepulauan Solomon, memadamkan demonstrasi kekerasan atas hubungan kabupaten itu dengan Cina. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan pengerahan itu untuk menghindari kerusuhan yang lebih besar. Morrison menambahkan, sebuah detasemen yang terdiri dari 75 petugas polisi federal, 43 tentara dan setidaknya 5 diplomat sedang menuju ke kepulauan itu. Misi mereka diperkirakan akan berlangsung beberapa minggu dan datang di tengah meningkatnya kerusuhan dan protes terkait dengan serangkaian masalah domestik. Perdana Menteri Solomon Island, Manasseh Sogavare, menuduh ada kekuatan asing yang memicu kerusuhan di negaranya. Seperti diketahui, pemerintah Solomon pada 2019 memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi Cina yang menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya sendiri. Saat ini untuk mengendalikan situasi keamanan, PM Sogavare meminta bantuan keamanan dari negara tetangga seperti Papua Nugini dan Australia. Situasi pada hari Rabu sampai Jumat pagi di Honiara masih jauh dari kata aman. Massa yang makin mengamuk terus membakar dan menjarah gedung dan rumah milik warga Cina. Kerusuhan anti-Cina di Solomon bisa menyebar di negara kepulauan Pasifik. Kerusuhan anti-Cina dan diikuti pembakaran Chinatown di Kepulauan Solomon kini ditakuti menjalar di negara-negara Kepulauan Pasifik. Dugaan sementara kerusuhan anti-Cina itu diawali ketika pemerintah Kepulauan Solomon memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Saat pemerintah menarik investasi dari negara komunis itu, warga justru kecewa tidak bisa bekerja di perusahaan Cina. Selain Kepulauan Solomon, negara lain di Pasifik yang memutuskan hubungan dengan Taiwan yaitu Kiribati. Mantan Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik, Mick Taylor, mengatakan kepada Reuters, "Saya pikir apa yang terjadi di Kepulauan Solomon bisa terjadi di negara lain. Adalah sesuatu yang harus kita semua perhatikan dengan serius, karena itu bisa terjadi kapan saja di Pasifik." Taylor mengatakan eksploitasi sumber daya, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan perlakuan tidak adil terhadap penduduk lokal versus orang asing adalah faktor di balik kerusuhan di Kepulauan Solomon.
Dia juga menyoroti persaingan yang berkembang antara kekuatan besar untuk mempengaruhi beberapa negara terkecil di dunia. Mantan Presiden Kiribati Anotetong menambahkan tidak ada keraguan bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari persaingan negara adidaya. Tong mengatakan bahwa Kiribati dapat menghadapi masalah serupa dengan Kepulauan Solomon karena sudah ada ekspresi ketidakpuasan ketika mengalihkan hubungan dari Taiwan ke Cina. Dia menambahkan ada perasaan lokal bahwa perubahan hubungan dengan Cina dan mengusir Taiwan tidak sepenuhnya populer di masyarakat. Presiden Mikronesia David Panuele mengatakan pemerintahannya telah dengan hati-hati menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat dan Cina untuk menghindari terjepit dalam persaingan mereka. Dia berkata, "Saya telah mengatakan kepada Amerika Serikat dan Cina bahwa mereka dapat bersaing secara sehat di kawasan ini." Panuele menambahkan bahwa kekuatan besar harus menghindari menjadi pengaruh yang mengganggu. Taylor mengatakan ada minat yang meningkat di kawasan itu dari negara-negara besar. Dia menambahkan bahwa sementara bantuan mereka disambut, mereka semua mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. Taylor menambahkan semua orang datang dengan label harga. Saya bisa melihat ini mulai muncul sekarang dengan Amerika Serikat dan akan membangun pangkalan di seluruh kawasan, ujarnya yang dikutip Express. Kerusuhan anti-Cina di Kepulauan Solomon, 3 mayat ditemukan terbakar di toko. Polisi Kepulauan Solomon menemukan 3 mayat di sebuah toko yang terbakar selama kerusuhan anti-Cina di distrik Chinatown atau pecinan di Honiara. Kerusuhan yang diwarnai pembakaran dan penjarahan toko-toko warga Cina itu terjadi setelah pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan setelah diduga disuap Beijing. Polisi telah melakukan lebih dari 100 penangkapan menyusul kerusuhan di ibu kota negara Pasifik Selatan dalam beberapa hari terakhir. Kerusuhan itu dimulai sejak Rabu lalu. ABC News yang berbasis di Australia melaporkan 3 mayat hangus ditemukan di sebuah toko di distrik Chinatown pada kemarin malam. Laporan itu mengutip seorang penjaga keamanan di lokasi kejadian. Banyak pengunjuk rasa berasal dari provinsi terpadat Malaita di mana ada kebencian terhadap pemerintah dan penentangan terhadap keputusan 2019 untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan Taiwan dan membangun hubungan formal dengan Cina. Tim forensik telah meluncurkan penyelidikan dan masih berada di tempat kejadian, tetapi penyebab kematian ketiga korban belum jelas. Asal keluarga negaraannya ketika korban belum jelas, namun toko-toko yang dibakar massa dilaporkan milik warga Cina. Toko-toko di lingkungan Chinatown dijara, dibakar selama kerusuhan di ibu kota. Lebih dari 100 orang ditangkap karena kerusuhan dan penjarahan terkait dengan protes saat ini. Demikian disampaikan Kepolisian Kepulauan Solomon dalam sebuah pernyataan hari ini. Polisi setempat telah didukung oleh pasukan polisi dari Papua Nugini dan Australia yang datang sejak kemarin.